Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi ini adalah mendengar suara sangkakala. Dalam kitab Wahyu 9 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah." Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 1-2. Dalam bagian ini kita akan diperhadapkan dengan suatu tanda-tanda yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada banyak hal dan masalah yang akan muncul, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 9 ayat 1 berkata, "Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut." Betapa ngeri dan dahsyatnya tanda yang akan muncul dalam penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu tersebut. Bahkan banyak hal-hal yang akan timbul lewat peristiwa dari sangkakala yang kelima dan sangkakala yang keenam. Salah satunya adalah sangkakala kelima tentang malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Wahyu 9 ayat 11. Abaddon atau Apollyon ini diilustrasikan sebagai penghancur semua kehidupan dan perdamaian. Selanjutnya Yohanes juga menyampaikan dalam penampakannya seperti kuda bersayap, lengkap dengan baju zirah berlapis baja, berkepala manusia dan mahkota emas, giginya bertaring seperti singa, rambutnya panjang seperti rambut perempuan, ekornya beracun seperti kalajengking, dan dapat menusuk serta menyengat untuk menyiksa manusia di bumi. Hal itulah yang akan membuat manusia terpisah antara satu dengan lainnya dalam tantangan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Tantangan terberat pada waktu itu ialah mereka tidak mau bertobat dan tidak berhenti untuk menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar. Wahyu 9 ayat 20. Jika kita kaitkan di zaman sekarang, banyak manusia yang masih menyembah kepada berhala-berhala. Mereka belum mengenal dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita lebih peka lagi dalam mendengar suara sangkakala dari Allah. Ayat penutup renungan hari ini yang sangat memberkati kita terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17 berkata, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda-tanda yang diberikan, yaitu pada saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.